Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir maupun batin kepada kita semua agar peluang ini benar-benar bermanfaat, baik itu mendatangkan kemaslahatan dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menindaklanjuti pembahasan tentang kitab Al-Adab wal Akhlaq. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam adab kepada Allah ini adalah seorang hamba dituntut yang pertama di antara adab-adab kita kepada Allah adalah menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Ini yang pertama, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Konsekuensi dari kalimat ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penghambaan itu, konsekuensinya adalah yang pertama, menyadari, memposisikan diri ini sebagai hamba. Ini yang pertama, memposisikan diri sebagai hamba. Nah, ketika seseorang sudah mampu memposisikan dirinya itu sebagai hamba, ini nanti ada nilai-nilai plus, ada nilai atau buah-buahnya. Salah satu faedah besarnya adalah selamatnya orang ini dari sikap ujub. Ya, selamatnya orang itu dari sifat takabur. Karena dia tahu ketika muncul sifat kesombongan, sifat ujub, sifat bangga diri, di mana dia menyandarkan kesuksesan, keberhasilan dari dirinya. Ketika orang sudah menyadari bahwa dia adalah hamba, maka sikap itu tidak akan ada di dalam dirinya. Kita lihat dua sisi dari kisah Allah, dari kisah yang Allah kisahkan dari hamba-hambanya ini. Ya.
Ketika Allah tampilkan seorang manusia yang berhasil dengan kekayaannya, dengan kesuksesannya, dengan kemegahannya, ketika ditanya apa rahasia kamu mendapatkan kesuksesan ini, dia menjawab, ini karena ilmu yang aku miliki. Kesuksesanku ini karena pengalaman yang aku dapatkan, karena pengetahuan yang aku miliki, skill yang aku dapatkan, pelatihan dia sadarkan kesuksesannya itu kepada dirinya. Sosok yang disebut dalam Al-Quran, sosok yang diabadikan oleh Al-Quran yang bernama Qarun, ini kemudian diikuti oleh para orang-orang yang mengikuti sifat-sifat dia, ya. Sehingga tidak sedikit di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang memakai madhabnya Qarun ini. Jadi kalau ditanya tentang kesuksesan, ditanya kamu kok bisa berhasil gimana? Wah, ceritanya panjang. Kalau ceritanya panjang sudah alamat itu menuju madhab Qaruniyah. Sudah pernah dengar madhab Qaruniyah? Jadi jejaknya Qarun yang diikuti, pola pikirnya Qarun yang itu yang disebut dengan ujub, menyandarkan kesuksesan kepada dirinya. Kemudian Allah tampilkan sosok yang lain yang berbeda, yang berlawanan dengan Qarun, dengan kemegahannya, dengan ilmu yang jauh lebih tinggi daripada Qarun, kemampuan yang sangat amat dahsyat, ya, keakuratan tim yang luar biasa. Ketika dia ditanya dengan kesuksesan dan ilmu yang luar biasa yang Allah berikan, jawabnya beda. Inilah penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Dia katakan apa kunci kesuksesannya itu? Dia lepaskan hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbu. Dia bernuani untuk mengujiku. Coba lihat, coba bandingkan perbedaan yang begitu jauh, ya, perbedaan yang begitu mencolok. Satu sisi orang sukses menyandarkan kesuksesan kepada siapa? Kepada dirinya, pengalamannya, pelatihannya, kemampuannya, kerjasamanya, karena timnya. Sosok yang lain menyandarkan, kemana dia sandarkan kesuksesannya ini? Ini adalah karunia dari Allah. Dia tidak mengingkari baiknya pengikutnya, setianya orang-orang yang mendampinginya. Maka kesetiaan orang-orang yang mendampinginya, hebatnya ilmu yang dimiliki orang-orang yang mengikutinya, ini bagian hada min fadli Rabbi. Tidak mengingkarinya. Namun itu semua dikembalikan kepada puncaknya, yaitu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara konsekuensi dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari sifat ujub, selamat dari sifat takabur, memposisikan diri dan tahu diri bahwa dirinya adalah hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, apa konsekuensi penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa konsekuensinya? Terucap dengan sebuah kalimat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu konsekuensinya. Penghambaan seorang hamba kepada Allah ujungnya nanti ke sana. Sesungguhnya sholatku, ya penyembelian yang aku lakukan, ibadah-ibadahku yang lain semuanya, kehidupanku, kematianku, itu adalah lillahi azza wa jalla, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini yang kemudian, ya, menjadikan seluruh kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah, nyambung dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
ta'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Pas nyambung dengan ayat ini. Ini yang pertama, adab seorang hamba kepada Allah. Kemudian adab yang kedua, yang harus dilakukan dan kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya ketakwaan. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada dalam setiap waktu, dalam setiap tempat, dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya surah Al-Imran ayat 102, Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di surat Al-Imran ayat 102 ini ada dua hal, ada dua perkara yang akan kita kaji. Pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, takwa yang sebenar-benarnya takwa itu maknanya bagaimana? Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, yang dimaksud takwa yang sebenar-benarnya takwa itu meliputi tiga perkara. Ya, takwa yang sebenar-benarnya takwa itu meliputi tiga perkara. Pertama adalah an yuta'a fala yu'sa. Pertama, hendaknya Allah senantiasa selalu ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Ini yang pertama. Yang pertama, hendaknya Allah senantiasa apa? Ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Oh itu. Yang kedua, an yuzkara fala yunsa. Hendaknya Allah senantiasa selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Konsekuensi yang kedua, takwa itu begitu. Lalu aku takwa kok ucul gak berpikir dengan Allah, gak tahu taat kepada Allah gimana? Jauh dari Allah tidak pas. Ya, itu yang namanya takwa itu adalah orang yang selalu apa tadi? Ingat kepada Allah, berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Fala yunsa, dan tidak boleh Allah itu dilupakan. Itu konsekuensi yang kedua. Makna yang ketiga adalah an yushkara fala yukfar. Hendaknya Allah itu senantiasa disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Loh, kenapa kok kita selalu disuruh bersyukur? Karena setiap saat kita itu merasakan nikmatnya Allah. Kapan panjenengan dengan saya tidak merasakan nikmatnya Allah? Kapan? Hah? Waktu tidur. Tidur itu nikmat. Berapa banyak orang yang disiksa, yang diuji oleh Allah dengan mengalami kesulitan tidur. Saya itu punya pasien dulu, Pak. 5 tahun nggak bisa tidur. Orang terkodo sih. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi kedua matanya itu sampai kehitam-hitam.
bergerak-gerakan saking nomor ini. Orang-orang pada saraf-saraf semuanya kata berat terus kata nomor. Saya tanya, rasanya kok kuat? Karena tuh gelas boten, gelas gak boten. Ya saya terasa. Saya tanya rasanya kalau kok ngawal. Ustaz pernah tidak bisa tidur 2 hari? Belum. 1 hari pernah. Gimana rasanya? Loro kabeh. Iku sedih kan? Aku 5 tahun. Wis pikir diri. Ya Allah, 5 tahun kan. Obat sana, berobat sini, terapi sana, terapi sini. Kita tuh gak merasakan bahwa itu nikmat dari Allah. Makanya bangun tidur diajari apa itu? Doanya gimana? Kan? Tapi kan gak sadar. Sadar kalau itu dari Allah. Makanya kemarin kita diuji dengan ujian 2 tahun itu sebenarnya sudah belajar. Tapi kalau biasanya saya gak cerdas-cerdas gitu. Kasih nasihat kayak gitu. Oh kita ini kalau Allah gak izinkan mencium aroma saja gak bisa. Coba kemarin 2 tahun kamu gak mencium aroma, apa yang Anda lakukan? Hah? Sembarang kali dilakoni. Kalau bodoh di bono, ayo bodoh dombe. Betul apa enggak? Hah? Kencur digeledak, jahe diremus, terakhir susunya beruang. Hah? Saking apanya? Saking paniknya Anda. Satu nikmat diambil itu sudah muntah-manting kita semuanya. Mana sih kekuatan kita itu? Kesuburan kita selama ini. Congkak. Coba ketika diambil oleh Allah bisa kita melaksanakan. Ya Allah. Makanya dia cerita semua, makanya kalau kita wama khalaqtul jinna wal insa itu adalah untuk mentauhidkan Allah, maka kehidupan manusia satu pun tidak bisa terlepas dari tauhid. Semua kalimat-kalimat yang kita lakukan berorientasi kepada penghambaan Tuhan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan ketauhidan, terikat dengan penghambaan. Semuanya terikat dengan ketauhidan kepada bangun tidur tauhid, berangkat dari tidur bertauhid. Ya. Kalau kaji tadi itu tidak Allah tadi itu orang salah. Berapa banyak orang tertidur tidak terbangun? Ada pada? Hah? Banyak. Cuma masalahnya kita bisa mengambil pelajaran ya. Makanya ketika kita baca doa itu segala puji milik Allah, ya. Doanya bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji milik Allah yang telah ngapain? Menghidupkan aku. Jadi kita bangun itu karena PDW, Pak. Ya. Saya punya teman seorang ustaz. Pendekar bela diri. Beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala, semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah merahmatinya beliau. Oh itu jago kencang kan kalau kamu tak kenal beliau rumahnya di daerah Sulput sana. Ya, dia yang apa dulu kesatuannya. Sore itu saya kunjungi, segar bukan. Jam 9 saya pulang, jam 2 peristiwanya itu beliau bangun dari tidur ambruk lagi. Bangun lagi, ambruk lagi. Bangun lagi, ambruk lagi. Baru sadar dia stroke separuh. Tidak ada tanda-tanda siang itu, tidak ada tanda-tanda sakit, rendah. Setelah kami menurut ingat-ingat gimana gitu. Saya dengar kaget, akhirnya saya kunjungi. Ingat saya itu nggak bisa nyebut, nangis. Ya, saya ngerti kamu itu sering kesini. Itu kamu sore itu kesini kamu. Itu malamnya aku kenal. Siapa namamu? Lupa semuanya. Dan itu bisa kita alami nanti suatu saat.
Kalau Allah memanggil, jenengan mau menghindar kemana? Mau diselamatkan dengan apa? Kalau Allah menghendaki mengambil, siapa yang bisa mencegah? Alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, ini makanya Allah, kita sampai kita sakit pun itu tidak lepas daripada kenikmatan dari Allah Jalla wa Ala. Masalahnya sakit, tapi kenikmatan di dalam sakit itu kita dapatkan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita dapatkan waktu sehat. Contoh apa? Sulit kita mengumpulkan kerabat-kerabat. Waktu sakit kumpul itu semua. Betul apa tidak? Waktu sehat sulit kita berkunjung, sulit kita mau datang, saya tak di rumah, dia mau datang, kita tak di rumah. Begitu sakit semuanya ada waktu untuk berkumpul. Bukan itu kenikmatan. Tetangga-tetangga kita mendatangi, dan tidak mungkin waktu sehat itu dengan dapatkan. Belum ada yang bawakan agar-agar, tidak mungkin waktu sangat saya bawakan agar-agar. Bawakan buah-buahan, Masya Allah. Gimana? Dan yang lebih menakjubkan apa? Istri-istri dengan duduk, menemani nyuapin jenengan. Kapan sampai disuapi istri kalau tipes? Istri saja ya, istri saja. Ya nggak usah istri, nggak usah. Saya manut saja. Daripada dipecel sama ibu. Ini bapak-bapak sensitif ini ya. Ada apa ini? Salahuddin ini ya. Allah. Itu kan kenikmatan di waktu sakit pun tidak lepas daripada ya Allah. Makanya kemarin waktu musim corona sakit nggak boleh dikunjungi, betapa menderitanya kita. Tak mau kita tak. Makanya sakit-sakit disembunyikan, sakit-sakit pun nggak mau periksa, sakit-sakit nggak mau mengaku. Kenapa? Menderita sendirian ini. Dan itu diingatkan oleh Allah. Ternyata kalau udah begini, kehentak loh yang menungsa ini. Saya begitu itu ramah saya. Pelita-pelita itu nggak ada. Penakut semuanya waktu itu. Pengen patok yang mencoba kita nggak sampai tadi. Betul apa enggak itu? Ada orang batuk, wahyu. Saya ya, kayak tak sekali bilang diuji Tuhan itu tak bisa kita itu. Loh, kita manusia itu lemah. Doif kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah ingatkan. Pelajaran kita dapatkan dari surat Al-Imran, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah apa? An yushkara fala yukfar. Hendaknya Allah senantiasa disyukuri oleh Allah dan jangan dikufuri. Allah yang mengatur, Allah yang membuat. Allah, kita tak lepas dari tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak berdoa berlindung kepada begitu makna yang terkandung di dalam. Kemudian makna yang kedua di dalam ayat akhir surat Al-Imran ayat 102, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah anjuran untuk menjaga amal-amal dalam setiap waktu, bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah perintah untuk istiqomah. Perintah untuk apa? Istiqomah. Sehingga ini yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dalam segala keadaan, dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Jangan kamu tinggalkan ketakwaan kepada Allah. Apa korelasinya dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun ini? Apa korelasinya? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, hafidhu ala islamikum. Kata beliau, jagalah keislaman kalian.
Kata Imam Ibnu Katsir apa artinya? Hafidhu ala islamikum, jagalah keislaman kalian, ketaatanmu, syariat-syariatnya jagalah dalam setiap waktu. Kenapa demikian? Litamutu ilaih, supaya kamu telah diwafatkan di atasnya. Supaya telah kamu diwafatkan di atasnya. Faqal, kemudian beliau berkata melanjutkan ucapannya, man 'asha ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan di atas sesuatu. Pengertian ini bukan? Maksudnya apa ini? Barang siapa yang dihidupkan di atas sesuatu, dia akan dimatikan di atas sesuatu. Dia pengertiannya gimana? Allah akan wafatkan orang itu tidak jauh dari kebiasaan. Pantasnya orang ini dimatikan dalam keadaan itu Allah tahu bagaimana. Yang layak dimatikan dalam kebaikan itu siapa? Yang pantas diwafatkan dalam keburukan itu siapa? Itu Allah tahu. Itu. Saya dipahami. Jadi nanti kalau kita ingin akhir hidup yang baik, ya lihat kebiasaan kita ini. Biasakan hidup di atas kebaikan, di atas kejujuran. Kita akan diwafatkan oleh Allah di atas kejujuran dan kembali kepada Allah dengan membawa bendera kejujuran. Layak kita berbangga diri. Lalu maling tak berbangga diri itu nanti. Kebiasaan kita ini menipu, kebiasaan kita bohong, kebiasaan kita dusta, bekerja dengan penuh kecurangan, dengan kepalsuan, lalu kita sukses. Hasil maling kok dibanggakan dari mana sih? Coba renungkan teman-teman. Lalu Allah wafatkan kita di atasnya. Itu bukan sebuah kemuliaan, itu kehinaan. Yang kita makan itu kotor, yang kita pakaian ini kotor, hasil dari kecurangan, hasil dari kepalsuan. Bagaimana ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Nah, ini makna dari surat apa? Al-Imran ayat berapa? Ini sikap seorang muslim harus membiasakan diri dalam ketakwaan. Itu merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sudah melakukan konsekuensinya ketakwaan tadi, menjaga keislaman dalam setiap waktu, menjaga amal-amal soleh dalam setiap waktu, maka Allah akan memberikan balasan yang layak bagi kita. Sebagai imbal balik, kata qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, yang dimaksud jagalah Allah itu apa? Al-muradu, yang dimaksud dari perkataan Nabi SAW, ya, ihfadillah, artinya apa? Ihfad, jagalah. Hak hukum, hak-haknya Allah. Jadi ada 4 hal, kata Imam Ibnu Rajab. Ya. Yang dimaksud jagalah Allah itu ada 4 perkara. Pertama adalah hukumu, hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Akidah. Haknya apa Allah? Haknya Allah atas hamba Allah. Ma haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hamba itu adalah hendaknya hamba itu mentauhidkan Allah, ya, beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukannya. Itu haknya Allah kepada hamba. Ini dijalankan tauhid ini, akidahnya, dari perkara-perkara yang merusak, dari kesyirikan dan sejenisnya. Itu
yang pertama yang perlu dijaga. Yang kedua, awamirohu, perintah-perintahnya. Makanya jadi muslim itu belajar, jadi muslim itu ngaji. Cek ngerti dan ditugasi wong muslim. Cek ngerti apa sih yang diperintah itu. Kalau perintah itu perintahnya bentuknya apa, kalau larangan itu jenisnya kayak apa gitu. Nah kalau kita nggak mau belajar, nggak mau cari tahu, gimana kita menjadi seorang muslim yang benar bagaimana? Wong perintah agamanya nggak tahu, larangan agamanya nggak ngerti, gimana kita jadi muslim yang baik? Laras banget? Nggak mungkin, mustahil gitu loh Pak. Jadi seorang muslim yang baik itu mustahil, tanpa ilmu itu nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Ya amal dirohu, menjalankan perintah. Lah untuk menjalankan perintah ini nggak butuh dua ilmu kita. Kita butuh berapa? Dua ilmu. Satu, ilmu untuk mengetahui tentang jenis-jenis amal yang diperintahkan Allah. Untuk ngerti jenisnya. Coba kalau kita nggak ngerti jenisnya, mau mentaati apa sih ditaati apa boleh? Saya menjalankan perintah, diperintah apa oleh Allah? Nah, contohnya ini. Contoh kalau kita ke masjid, apa perintah Nabi kepada kita kalau di masjid? Gitu? Satu, doa berangkat ke masjid. Nah, sudah apa kan? Berangkat ke masjid, apa doa? Nah, itu doa keluar rumah. Bukan sahabat keluarga. Itu keluar rumah lagi, keluar rumah terus ke masjidnya, agak ke masjid ada doa sendiri. Boleh diajarkan itu kita. Kalau keluar rumah diajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, berangkat ke masjidnya ada doa sendiri. Allah majal qalbi nuran dan seterusnya. Nah, setelah itu masuk masjid dianjurkan membaca doa. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia masih nggak ngerti, nggak percaya. Maka kalau nggak ngerti itu nggak mau dibicui. Iya kan? Itu nyata itu mungkin. Catatan itu ada. Catatan itu. Kalau nggak ngerti, dibicui yang nggak penting. Maka belajar jika kamu dibicui. Kalau zaman saat itu gampang bujuan. Kasih ceramah gampang bujuan. Kita bohong itu biasa pasal ini. Enggak takut gitu ya. Apalagi sosok yang memberikan nasihat. Kok bisa gitu? Kok berani gitu? Kita lanjutkan. Jadi yang pertama harus mengetahui apa? Jenis perintahnya. Ini diperintahkan Allah enggak? Diperintahkan Rasul enggak? Nah kalau enggak terus dijalani perintahnya siapa? Nah, saya jalankan sendiri, rasanya kayak pahala kok dipakai diri sebelum pembelaan. Ayo dipikirkan matang. Yang kedua, ilmu yang kita butuhkan dalam menjalankan perintah Allah itu adalah kaifiyatuhu, carane. Ngerti jenis perintahnya, enggak ngerti carane, ora iso nglakoni. Aku dipahami ini. Ngerti jenisnya, enggak ngerti ilmunya, enggak bisa jalankan. Contoh, kalau kita sholat gerhana, dianjurkan ngapain? Apa saja yang dianjurkan oleh Nabi? Kalau ada gerhana, sholat dianjurkan. Sholatnya berapa rakaat? Berapa? 2 rakaat. Fatihahnya berapa? 4. Rukunnya berapa? Dekek. Ayo coba belajar. Ojo belajar. Seumur hidup kita gak kenal. Lo percaya enggak? Ojo belajar. Seumur hidup kita gak akan bisa. Lah rakaat Fatihah ini 4, ruku ini 4, piye yang nglakoni?
Dele Fatihah kok piye? Lah ngeten iki nek mboten belajar apa nggih ngertos. Kalau mereka nggak ngaji apa ya bisa. Kita tahu kalau ada gerakan itu dianjurkan sholat, tapi caranya nggak ngerti, maka perintah itu tidak bisa terlaksana. Jelas gimana? Mayat, keramat mayat apa mau? Memandikan. Sudah pernah belajar memandikan jenazah? Bukan ini diusir tak sempat kalau pernah belajar terpotong. Saya pernah, Masya Allah, ini benar-benar kalau nggak punya ilmu apa yang Anda bisa lakukan dalam agama ini? Makanya nggak usah komentar. Kalau nggak punya ilmu kok komentar bagaimana? Ada keluarga teman, ya bukan teman akan benar gitu ya. Diberitahu saya bisa, maka saya meninggal dunia. Oh di pagi diberitahu. Oh kalau waktu itu pagi saya ada acara dan nggak bisa, akhirnya saya siap datang. Saya pikir sudah dimakamkan. Begitu saya sampai, sudah selesai pemakaman. Lo dulu dia bapakan. Lo kenapa? Ini modelnya keluar kota gitu. Jadi modelnya keluar kota ini mau saya ngedusi gak bisa. Lo kan ngedusi ya. Ternyata mayat itu gak dimandi-mandikan. Ujinya kenapa? Orang tahu kalau mayat itu harus dimandikan. Cuma gak ngerti ilmu nih. Air sudah siap, sabun sudah, semuanya sudah siap. Nah dulu mau saya tanya, kamu modelnya keluar kota. Dan terus ya gak berani. Masa saya mikir sampai itu terus besok dia mau cara nih. Gak berani. Terus bagaimana kalau kita gak tahu ilmu komentar tentang suatu? Kok berani komentar? Allah. Akhirnya kita padukan, kita mandikan. Mana putranya? Ini monggo. Ayo Mas sampean tak pandu sampean mandikan. Coba kalau menang, yang menang Pak. Sampean dimulai dari mana? Mulai apa tuh di situ? Tulang tuyangnya. Coba bayangkan. Hanya satu yang belum dimiliki. Mayat sudah siap, mayat yang dari ketangga untuk tidak ngomong. Oh, boleh terus. Coba bayangin Pak, semuanya sudah lengkap, tinggal satu yang tidak ada, ilmu. Ayo belajar membuka diri, dibuka wajah. Ilmu yang tidak dipunya, mandek Pak, mandek. Ya Allah, akhirnya kita pandu sambil bersihkan celah-celah tangan seperti kalau kita mau untuk sudah berjalan. Makanya untuk menjalankan perintah itu butuh dua ilmu. Ilmu pertama apa? Apa itu jenisnya perintah? Pelajari apa jenis-jenis perintah? Makanya mau menjalankan perintah, akhirnya ngagure, gak ngerti lah. Lo gimana? Nah itu yang kedua. Ya konsekuensi daripada apa tadi? Menjaga Allah. Jadi yang dimaksud dijaga Allah bukan Allah ini dijaga. Yang perlu dijaga banyak. Satu, hak-haknya. Yang kedua apa? Perintah-perintah. Dan ini berkaitan dengan al-wajibat. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang diwajibkan. Yang ketiga, yang perlu dijaga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab tadi adalah nawahiyahu, larangan-larangannya. Dijaga larangan ojo dilakoni, sing dilarang ojo dilakoni. Resiko Pak. Dan resiko maksiat itu Pak, bukan cuma aku dosa, aku bisa tertebus, bukan cuma di situ Pak. Mohon diperhatikan dengan baik. Itu nanti efek kepada pekerjaan kita, efek kepada pengaruh akhlak anak kita. Jadi kan ngerti, kenakalan anak yang kita temukan di lapangan, yang kita tangani, yang kita servis, yang kita tidak biasa itu 99 karena kejahatan orang tua. Si LGBT, si arek gak diatur, si arek bujukan, bolosan, luar biasa kenakalannya. Itu 99% hubungannya dengan dosa
Jadi sepele. Jadi apa yang kita lakukan efeknya itu bukan masalah kali produk. Efeknya itu kepada urusan pekerjaan. Yang kadang-kadang kita tiba-tiba ditipu sama orang, itu pasti ada sesuatu di balik itu. Biasa, kalau lagi itu kita dicurangi orang, kalau kita tiba-tiba mantap pekerjaan, dan itu bisa terjadi di luar dugaan kita. Saya temukan 2 pasien kemarin terakhir itu, sampai nyolong yang satu, nyolong, drop investasi besar-besaran sama teman karibnya, setelah dikuras dikit maka belum dipercayakan bawa lari. Aku gak kenal-kenal. Itu ratusan juta, ada 1 M, dan itu semua kekayaannya dipercayakan kepada temannya. Coba dievaluasi. Kita jadi duduk bareng sampai saking jatuhnya ini, saking jatuhnya. Ini saya ketemu keponakannya, kan keponakannya sampai ke saya, ada nggak beras? Adalah saling kaya raya itu, jatuh dalam sehari. Sampai untuk dimakan beras itu nggak ada dagingnya Pak, ini beli ayam Pak, dimakan dagingnya atau sama nasi. Ini di zaman kita bukan di zaman lain. Dan itu di negeri kita, di masyarakat kita, bukan di masyarakat lain. Ya. Jadi kalau kita memang nggak pernah turun ke lapangan, hidup sibuk dengan kehidupannya sendiri, nggak akan tahu pernik-pernik kehidupan seperti nggak akan tahu. Dan kita mungkin nggak percaya dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Jelas ya? Makanya jangan sembarangan. Sing dilarang jauhi. Efeknya itu luas. Efeknya itu luas. Untuk diri sendiri saja luas pengaruhnya. Ya, menjadikan hati itu gersang, menjadikan orang itu hampa, dan bahkan lebih mengerikan apa? Orang kalau sudah banyak maksiat dan banyak harta haram, itu mau kumpul dengan orang soleh itu takut. Ada dominan, makanya dia akan berusaha menjaga dari orang-orang yang soleh. Gemetar gitu loh, jiwanya itu gak enak kumpul. Itu bagian dari siksaan akibat dosa itu. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Ad-Da'wah. Dijelaskan rinci sekali oleh Imam Ibnu Qayyim. Seleret-seleret akibat dosa itu. Gak tenang kan? Walaupun umroh gak tenang, nanti gak tenang. Dia gak bisa menikmati umrohnya, gak bisa menjatuhkan dirinya dalam kehinaan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Jadi ibadahnya itu dia dibangun di atas kehampaan. Tak bisa menikmati, dan bisa merasakan lezatnya kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gersang hatinya. Oh, itu yang ketiga. Jagalah larangan-larangan Allah. Kemudian yang keempat adalah hududahu, batas-batasnya agama. Apa? Batas-batasnya agama. Agama itu punya batas-batas yang tidak boleh diterjang, punya batas-batas yang tidak boleh ditabrak. Yang kenali batas-batas itu. Makanya kan ada ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang yang sering tilka hududallah, itulah batas-batas agama yang dibuat oleh Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu tabrak batas-batas itu. Ya, ini makna dari perkataan Nabi SAW, ikhfatillah, jagalah Allah. Jadi jagalah Allah itu bukan Allah yang dijaga, tapi menjaga Allah itu adalah menjaga tentang 4 perkara tadi. Apa? Pertama, hak Allah, ini berkaitan dengan akidah. Yang kedua, perintah-perintah Allah. Yang ketiga, larangan-larangan Allah. Yang keempat, nah, kalau 4 ini sudah kita jaga dengan baik, maka Nabi mengatakan apa? Jaminannya yahfadka, Allah akan menjaga. Ya. Nah, yang dimaksud Allah menjagamu itu apa pengertiannya? Allah menjagamu itu akan menjaga dalam 2 perkara urusan. Allah menjaga 2 perkara dalam urusan.
Yang pertama, Allah akan menjaga tentang al-amru, perkara-perkara masalihud dunyakum, kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia. Ya. Ahlika, keluargamu dijaga oleh Allah. Ya, keluargamu dijaga oleh Allah. Nafsaka, dirimu, badanmu dijaga oleh Allah. Ya, waladika, anak-anakmu, keturunanmu. Karena kamu kan gak selalu kita mendampingi anak, kan gak selalu kita jaga anak kamu. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh urusan kebaikan-kebaikan duniamu dijaga oleh Allah. Yang kedua, yang akan dijaga oleh Allah itu adalah masalihud dinakum, kebaikan-kebaikan dalam urusan agamamu. Imanmu dijaga oleh Allah sehingga ditetapkan di dalam hati kita, tidak dicabut oleh Allah dari hati kita. Ya, hati kita dijaga oleh Allah dari ketergelinciran, ketakwaan kita dijaga oleh Allah dari pengurangan, dijaga oleh Allah agama kamu sampai pada puncaknya nanti Allah jadikan kamu kehidupanmu di atas Islam dan di atas petunjuk. Allah wafatkan kamu di atas keimanan. Itu hasil jerih ayat kita. Allah wafatkan kamu dalam keimanan. Itu penghargaan yang luar biasa. Sehingga ketika kita diwafatkan Allah di atas keimanan, Allah telah memberikan penghargaan. Itu penghargaan yang setinggi-tingginya. Apa itu? Akhir kehidupan yang baik, yang disebut dengan istilah apa? Husnul khotimah. Itu karena Allah menjaga iman. Makanya perintah istiqomah ketemu dengan husnul khotimah. Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Surat 41. Surat 41 ayat 30, 31 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijadikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istiqomah. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu sulit. Makanya seorang tidak boleh merasa aman dari tergelincirnya hati, tidak boleh.
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Itu doa-doa yang menunjukkan dalil, yang menunjukkan hati itu bisa tergelincir. Ya, sudah pernah membahas tentang kisah-kisah tergelincirnya orang-orang soleh menjelang kematian. Ada dalam Al-Quran itu Masya Allah. Di zaman Nabi Musa, ya, di zaman kita, itu ada ulama-ulama luar biasa. Di zaman Nabi Musa itu ada namanya Bala'am bin Ba'urah, hafal Taurat, ya, hafal Taurat, menguasai Asmaul A'dham, dan dia dikaruniai ijabatul dakwah. Kalau berdoa dikabulkan. Itu ulama di zaman Nabi Musa. Tergelincir berbelok arah menjadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Apa tahu? Kemudian Syekh Abdullah Al-Qasimi, ulama dari Timur Tengah, yang karya-karya tauhidnya luar biasa. Buku-bukunya yang mengagumkan, hafal Quran, hafal ribuan hadis karya-karyanya mendapatkan rekomendasi dari imam-imam Masjidil Haram, mumtaz hasilnya. Luar biasa, kitab-kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama. Tahu kematiannya kayak apa? Ketika dia menjelajah, berkelana sampai tiba di Mesir, kecantol dengan wanita Mesir. Nah, kalau dia senang dengan wanita ini, dan wanita ini orang ateis. Abdullah Al-Qasimi jatuh cinta dengan wanita ini dan mengikuti jejak wanita ini, menjadi seorang ateis dan wafat sebagai ateis. Hafal Quran, hafal ribuan hadis. Makanya kita tidak boleh perasaan tetap komunikasi. Ada sebab ini. Nah, sebab-sebab ini yang perlu kita hati-hati. Sampai dipahami. Sebab-sebab ini yang harus perlu kita jaga sehingga kita terus berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang-orang soleh seperti bisa tergelincir, mau kemana nggak pakai soleh? Kasih hafal Quran bisa kita tergelincir, apa bisa nggak pakai apa-apa? Nah, apa bicara itu? Ya, oleh tambahan roh ayat, sing ayat sing siapa? Dengan kelemahan kita mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ini penting, Pak, jangan merasa aman. Makanya kan kita, kalau seandainya kita hari ini bisa menjadi orang yang jejak di atas akidah, itu jangan membanggakan diri. Yang jangan membanggakan, yang ada apa? Syukur kepada Allah. Tidak bukan? Tidak benar. Bangga dengan syukur itu apa beda? Jadi kalau bangga itu menyandarkan keberhasilan dari dirinya sendiri, sehingga menunjukkan kemudian menghasilkan ujub nanti berkembang menjadi sombong. Itu mana? Bisa usah dibahas ya. Bebas hukum ini ujub putar mana? Nah, kalau syukur menyandarkan kenikmatan itu datang dari Allah, menghasilkan sifat tawadhu, tidak. Tidak. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita lakukan, dan ini merupakan apa? Adab seorang hamba terhadap Rabbnya, adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, agar kita dijadikan oleh Allah, dijadikan sebagai orang yang istiqomah. Ya, insyaallah bulan depan kita akan membahas adab berikutnya. Ya, ini tentang ridho
dengan takdir Allah. Ini termasuk adab kita kepada Allah. Ar-ridha bi qada'illah. Ridha terhadap takdir. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita. Demikian kajian kita pagi ini. Ada yang perlu disampaikan? Jadi ada hadis yang mengatakan seseorang dengan neraka itu jaraknya sejengkal, tapi karena dia ahli surga maka dia masuk surga. Dan ada suatu hadis itu mengatakan bahwa seseorang jaraknya dengan neraka itu sejengkal, tetapi karena dia ahli surga maka dia masuk ke surga. Dan yang lainnya lagi adalah jaraknya dengan surga itu sejengkal, tetapi karena dia ahli neraka dia masuk. Ini mungkin ulasannya itu kan akan berbeda-beda. Saya ingin ulasan dari Ustaz. Baik, itu ada di dalam hadis Arba'in Nawawi yang keempat. Kitab Arba'in Nawawi hadis yang keempat. Itu dijelaskan bahwa ada kalanya orang itu beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Itu dijelaskan dalam hadis yang lain. Ada kalanya orang melakukan amalan-amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Jadi manusia memandang itu adalah amalan ahli surga. Dia melakukan ketaatan seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, itu adalah amalan ahli surga. Orang memandang semuanya begitu. Namun ada penyakit di dalam itu apa? Iya. Gitu. Ada penyakit di dalamnya. Ya makanya yang saya maksud tadi, di antaranya orang-orang yang tergelincir hatinya menjelang kematian. Salah satunya itu. Jadi kalau ada orang yang selama ini penuh dengan ketaatan, penuh dengan amal soleh, kok matinya jelek? Kemungkinan pertama apa? Ada penyakit kemunafikan yang tidak disadari. Ada penyakit kemunafikan yang tidak disadari. Apa di antara penyakit kemunafikan itu? Orang ini sebenarnya kalau sendirian senengannya lakonnya elek. Pas kumpul ngake lakonnya hati. Ono apa rasanya? Ada banget? Hah? Ya sudah nggak usah dilanjutkan. Ya gitu. Jadi kemungkinan ini penyakit. Sehingga keburukannya ini dibongkar oleh Allah saat menjelang kematian. Orang memandang apa? Baik. Ya. Makanya, masya Allah, nasihatnya Imam Rabi' bin Husain. Nasihat ulama namanya Rabi' bin Husain, seorang tabi'in. Nanti bisa dilihat di dalam kitab As-Suwar fi Hayatit Tabi'in. Dalam kitab itu beliau menasihati muridnya yang namanya Imam Hilal. Beliau mengatakan apa? Ya Hilal, la tahurrannaka bikathratis sana'in nasi 'alaika. Wahai Hilal, jangan kamu tertipu dengan banyaknya pujian manusia kepadamu. Perhatikan, jangan kamu tertipu dengan banyaknya pujian kepadamu. Karena pada dasarnya manusia itu kalau dengan pujian itu senang, bangga. Beliau mengingatkan jangan kamu tertipu, jangan kamu bangga dengan banyaknya pujian orang kepadamu. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya manusia yang memujimu tadi, yang menyanjungmu, yang mengagumimu tadi itu, la ya'rifuna, itu gak ada yang mengenalimu, illa dhahraka, kecuali hanya dohirmu saja yang dia ketahui. Saya kira contoh kalau seorang lain kita contoh kita. Pak, kita punya aib. Apa teman-teman dekat kita tahu aib kita? Nah, kenapa? Kan
kita pintar menyembunyikannya. Kita sangat hati-hati menjaga aib ini, jangan sampai teman kita tahu. Bahkan bisa jadi pasangan kita sendiri belum tentu tahu semua kekurangan kita. Harus tahu. Seperti mana barangkali ada bapak-bapak punya wanita goib. Aku halus. Istri kan tidak tahu. Ada apa enggak? Kalau yang goibnya halal ya. Gimana? Kalau goibnya halal. Kasihan. Kasihan itu dikhawatirkan ada kedoliman. Kedoliman itu artinya pembagian, nggak bisa nanti karena sembunyi-sembunyi kan. Dan kasihan istrinya yang goib ini. Nanti digoibkan terus. Bagaimana? Iya atau tidak? Bukan utang goib, lepur karungan. Kan kasihan ini, dia punya hak untuk ditunjukkan, disembunyikan ini kan kasihan. Ya, makanya para ulama mengkritisi sedikit, yang boleh tadi itu, ya, itu kasihan nanti ada kedoliman di situ. Dia didoliman akhirnya, haknya nggak didapat. Coba kalau ketahuan istrinya baru sembunyikan suruh lari, terus pokoknya kamu lari. Takut dibawa ke suaminya istrinya kan gitu. Iya apa tidak? Itu bisa terjadi. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana nikmatnya berjalan demikian gitu. Terus di mana haknya dia sebagai seorang istri goib ini? Jadi istri goib ya, ada dikhawatirkan ada kedoliman di situ gitu ya, ada kedoliman. Baik. Nah kalau nikahnya sih nikah selama ada syarat-syarat sudah, saya cuma follow up-nya itu yang jadi masalah. Ya, jadi masalah pembagian waktunya juga enggak adil dan keberadaannya ini ribut. Jadi kasihan gitu. Sementara dia punya apa enggak? Punya, dan itu akan protes itu. Ya akan protes sudah. Aku bahas sudah ini gak enak banget. Oke, jadi kemungkinan pertama itu dikatakan oleh Imam Rabi bin Husain dari la tamurrannaka bikatratinna sa'alaika. Jangan kamu bangga, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang memujimu. Kenapa orang memujimu itu? Karena hanya tahu dohirmu saja. Dia nggak tahu hakikat dirimu, batin nggak ngerti dia. Sangat dimahami ini Pak. Sekarang kenyataan kita saja, apa yang kita lakukan ketika sendiri, apa persis dengan ketika kita lakukan di depan orang lain. Kan? Mulai terungkap. Ini kita, gitu banyak hal yang kita sembunyikan dalam diri kita. Dan itu nanti, ini yang kita khawatirkan dibongkar oleh Allah pada saat menikah. Loh, orang ini loh, orang baik, orang ini loh, orang jujur, orang ini loh, ahli ibadah. Kok bisa nanti? Kemungkinan pertama ada kemunafikan di dalam diri. Itu tadi Mas. Ya, menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan. Alhamdulillah, itu tadi tolong oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kemungkinan kenapa kok bisa ada orang amal-amal soleh kok matinya buruk? Kemungkinan amal-amal yang dilakukan selama ini itu dibangun di atas riya. Orang memandang apa? Baik. Orang memandang soleh. Allah tahu, makanya Allah mematikan namanya nggak mungkin, karena orang itu kan nggak mungkin. Coba nek hadis ini dengan apa adanya. Ada kalanya orang baik menjelang dengan surga dikit mati dalam keadaan buruk. Gimana? Sehingga dia masuk ke dalam neraka gara-gara satu langkah berarti menjelang kematian. Itu satu. Yang kedua, buruk menjelang mati baik, kemudian mati di atas kebaikan dan masuk surga. Nah di blok kisah ini Pak, enak sing dia ya. Enak sing dia. Enak sing nomor dua. Buruk tapi mati api itu. Coba disolas. Ini sangat kau milih sini. Yakin gak milih? Ayo milih sendiri. Milih nomor dua. Ya Ustaz, mulai saya lagi.
Nah, bisa jadi makanya riya itu penyakit yang sangat berbahaya. Dakwah bisa jadi riya. Gitu. Makanya gak mungkin Allah mendolimi hambanya kalau mengharapkan kedoliman atas kan. Nek diwaca lektor hadis itu kan nek dikupas gak dibaca salahnya. Kok cek saknoe kan ngono kan? Iki sing mulai cilik api tapi mati elek. Kok cek dolimi Allah gak kasih nomor? Loro, elek api mati lho. Lah sakno sing bagaimana? Seakan-akan Allah itu jawab Allah tidak mendolimi siapapun. Karena itu ada penjelasan yang belum terungkap gitu. Ada, itu yang kedua, kemungkinan amal-amal soleh. Makanya disebutkan dalam hadis, ada kalanya orang beramal amal soleh yang menurut pandangan manusia itu riya tadi itu. Orang memandang dia baik, orang memandang dia soleh, tapi dibangun di atas riya. Allah bongkar menjelang kematian. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah albis al-iblis. Jebakan setan. Lah kita kadang-kadang sembrono. Kalau apalagi merasa aman dari gangguan-gangguan syaitan. Tambah Imam Ahmad beserta dirinya satu aja paparannya. Nah kalau saya Imam Ahmad itu diberikan kenikmatan dan kemampuan luar biasa oleh Allah, mampu menghafal 1 juta hadis. Sampai kali berapa? 10 hadis apa? 5 lurus setengah. Ini loh kita. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis itu gak main-main. Hafal hadis dengan Quran itu berat hadis. Riwayat an ini mesti dari angin itu. Nama orang dihafalkan 1 juta itu dengan perawinya ya Allah. 1 juta hadis itu menjelang kematian tidak merasa aman dari gangguan syaitan. Menjelang kematian tidak merasa aman dari gangguan syaitan. Kita bisa lihat kisahnya di dalam kitab Situduror. Itu ada diceritakan oleh putra beliau Imam Abdullah bin Ahmad. Jadi Imam Ahmad ketika sakit berat itu kadang sadar, kadang bosan, kadang sadar, kadang tidak. Nah, waktu sadar dia ngomong belum. Nah, anak ini heran, kenapa bapak dulu orang yang soleh, orang yang alim, kok sakit berat kok ngomong begini gitu. Akhirnya Imam Abdullah memberanikan diri, saya akan tanya kenapa beliau mengatakan demikian. Begitu Imam Ahmad siuman tanya, Abah, kenapa Anda mengatakan demikian? Kok bukan berpikir padamu? Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, tahukah kamu aku yang aku lihat? Tahukah kamu yang lihat? Apa ya? Aku melihat syaitan itu duduk di ujung kakiku sana, sambil menggigit tangannya di jarinya di mulutnya, sambil mengatakan, Ahmad, kamu sudah terlepas dari gangguanku. Maka aku katakan apa? Tidak belum. Sampai roh keluar, aku baru aman dari gangguan. Itu Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad itu akidahnya luar biasa. Jadi kan tahu, ketika ada orang kesurupan, dipanggilkan Imam Ahmad, belum diruqyah, terdengar terompahnya Imam Ahmad, saya nangis betul. Itu saking apa nih? Saking solehnya beliau. Dengar terompahnya, saya tanya keluar. Anak kalau bahasa guru ya, saya kata orang saya tanya malah. Maka dikatakan sama bacaan itu dari sini suruh kan, aduh, tapi itu ya orang ini. Evaluasi itu ya positif merasa menentukan diri semua poin positif kan, paham ya? Kok jadi malah aduh, nanti lambi musim sampai. Saya kira cukup itu diantara sebab-sebab apa? Kegelinciran hati menjelang mati. Jadi bisa jadi itu rahasia-rahasia. Ya itu rahasia-rahasia. Agak besar. Saya kira ini sudah cukup. Kita
cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.